Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Untuk section kali ini kita akan menjelaskan kepada Anda bagaimana cara mendefinisikan material properties pada SAP, atau dengan kata lain bagaimana kita mendefinisikan mutu bahan yang akan kita gunakan. Di sini karena sebagai tingkat pemula saya akan memberikan Anda penjelasan bagaimana mendefinisikan mutu beton dan mutu baja pada SAP. Jadi di saat telah Anda membuka Windows SAP seperti ini, kita tidak fokus pada grid ya, karena sebelumnya sudah kita ajarkan bagaimana cara membuat grid. Tapi perlu saya ingatkan bahwasanya di saat Anda membuka Windows SAP, kita harus mengecek satuan yang akan kita gunakan. Nah, berhubung kita akan masukkan nilai properties material, lebih enak saran saya kita menggunakan Newton mm, karena mutu yang akan kita masukkan adalah berupa MPa atau Newton per milimeter kuadrat. Jadi kita gunakan satuan Newton milimeter, lebih mudah untuk mendefinisikannya nanti. Oke, setelah kita tentukan satuannya, Anda fokuskan perhatian Anda kepada menu define. Oke, kemudian material. Anda klik, maka akan tampak box seperti ini, define material. Nah, dua menu ini adalah menu yang telah disiapkan oleh SAP. Ini beton dan ini baja. Untuk itu kita akan manfaatkan dua item ini. Kita akan membentuk, pertama adalah mendefinisikan mutu beton. Kita klik ini, kemudian kita modify, atau kita bisa memilih add new, bisa, namun lebih simpelnya kita lebih baik menggunakan modify. Show material, kita klik, maka akan muncul box material property data. Nah, di material name ini kita ganti, kita misalkan beri nama beton, kemudian material type kita pilih concrete, kemudian ini adalah berat jenisnya. Berat jenis beton itu kita ketahui sebesar 2,4 ton per meter kubik. Ingat, per meter kubik, ton per meter kubik. Sedangkan satuan yang kita gunakan adalah Newton milimeter. Bagaimana caranya? Gampang sekali, kita tinggal rubah satuan ini sesuai dengan kebutuhan kita, ton meter. Ya, Anda lihat, kita gunakan nilai 2,4 ton per meter kubik. Kemudian untuk selanjutnya kita isi mutu beton, F aksen C nya. Kita asumsikan nilai F aksen C kita ialah 30 MPa. MPa di mana Newton per milimeter kuadrat. Untuk itu satuan akan kita kembalikan seperti awal, Newton per meter kuadrat. Anda lihat ini akan berubah, namun tidak masalah, tidak perlu dikhawatirkan. Itu hanya berubah bentuk, nilainya tetap sama, 2,4 Newton milimeter. Kemudian ini kita masukkan 30 Newton milimeter kuadrat atau 30 MPa. Jadi setelah kita mengisi berat jenisnya, kemudian mutu betonnya, selanjutnya kita rubah nilai E. Nilai E, modulus elastisitas. Anda ingat bahwasanya rumus modulus elastisitas adalah 4700 dikali akar F aksen C. Saya ulangi, rumus E sama dengan 4700 dikali akar F aksen C. Jadi kita menggunakan F aksen C 30. Jadi akar
30 dikali 4.700, kita peroleh 25.742,96 MPa. Ingat, karena kita menggunakan rumus 4.700 akar F aksen C ini berupa satuan MPa, jadi satuan harus diperhatikan. Dan saya sangat mewanti-wanti kepada teman-teman sekalian, hati-hati dalam penggunaan satuan. Jadi harus benar-benar kita cek, apalagi kalau seperti tadi kita mau rubah satuan sesuai dengan kebutuhan. Jadi saat Anda ingin mengisi item-item yang ada di sini, Anda harus pastikan dulu sesuai dengan nilai satuan yang akan Anda isi. MPa ya kita rubah Newton milimeter. Kalau seperti tadi ton meter kubik ya kita ubah ton meter. Oke. Jadi setelah Anda mengisi berat jenis, kemudian mutu beton 30 MPa, kemudian nilai modulus elastisitas, Poisson ratio ini tetap 0,2, ingat beton itu 0,2, kemudian nilai koefisiennya ini tetap tidak perlu dirubah, jadi kita hanya menggunakan 1, 2, 3, dan 4. Oke. Kemudian Anda klik OK, maka akan terbentuk sesuai definisi yang kita buat tadi, beton. Atau kita pengen melihat lagi, ini sesuai dengan bentuk 30 MPa yang kita rencanakan sebelumnya. Kemudian selanjutnya kita akan bicara tentang baja, modify. Kita beri nama misalkan profil baja. Material type-nya sesuai steel. Kemudian berat jenis baja kita ubah lagi ton meter adalah 7,85, kita bulatkan 7,85 ton per meter kubik. Kemudian setelah kita mengisi ini, kita mengisi nilai-nilai E, kita rubah kembali kesatuan MPa atau Newton milimeter 200.000. Ingat, Anda harus di luar kepala untuk mengenai material, nilai-nilai dari material properties baja dan beton. Kalau nilai beton tadi E sama dengan 4.700 dikali akar F aksen C, namun kalau baja sudah ada ketetapannya 200.000 MPa, Poisson ratio 0,3, koefisiennya ini tetap jangan dirubah. Kemudian FY nya, nah untuk nilai properti steel material ini biasanya kita peroleh pada tabel ya, atau pada brosur-brosur pabrik yang sudah standar. Oke, sekarang kita misalkan saja FY nilainya 400 MPa. Ingat, satuan sudah saya sesuaikan Newton milimeter, jadi 400 Newton per milimeter kuadrat atau 400 MPa. Kemudian FU ini tegangan putus, jadi tegangan leleh, tegangan putus ini sekitar 520 atau sekitar 1,3 kalinya FY, atau ini cara cepatnya 1,3 dikali 400, lalu tekan enter, dia akan menghitung secara otomatis. Untuk FY ini sekitar 440 atau sekitar 1,1 dari 400. Sama, kita bisa lakukan seperti perhitungan cepatnya, jadi tidak perlu kalkulator untuk perhitungan sederhana seperti ini. Kemudian FU efektifnya sekitar 1,4 FY atau 560. Jadi FY ini saya jelaskan tegangan lelehnya, FU ini tegangan putus, kemudian FY ini tegangan leleh efektif, FUE ini tegangan putus efektif.
Jadi kalau saya sarankan lebih baik Anda mengisi ini sesuai dengan data pabrikasi yang ada atau sesuai tabel baja yang ada, atau bisa pendekatan seperti saya katakan tadi, FY 400, FU nya ini sekitar 1,3 FY, FY efektifnya ini sekitar 1,1 FY, dan FU efektifnya sekitar 1,4 FY. Namun ini hanya sebuah pendekatan, namun seperti saya katakan awal, lebih baik kita menggunakan data tabel atau pabrikasi yang ada. Oke, jadi saya ulangi, Anda isi berat jenis bajanya 7,85 ton, kemudian modulus elastisitas 200, ini 0,3, ininya tetap, kemudian isi tegangan lelehnya, mutu bajanya 400 MPa, FU nya 520 MPa, mutu tegangan leleh efektifnya 440, tegangan putus efektifnya 560. Kita klik OK. Nah, kenapa saya tadi tidak memberitahu Anda tentang menu add new material? Karena saat kita memilih add new material, ya, kemudian kita pengen memilih beton, kita misalkan pengen buat beton, kita akan kesulitan untuk mengisi bagian ini. Ya sebenarnya tidak masalah ya, namun saya jelaskan dari awal, kita pengen mencari cara yang lebih simpel. Jadi ini harus Anda isi lagi 0,2, dan ini sesuai dengan nilai koefisien beton yang awal. Maka dari itu saya sarankan untuk Anda lebih mudah apa yang ada di sini kita modif, kita perbaharui, jadi sehingga tidak begitu rumit untuk mendesainnya. Seandainya Anda memiliki dalam struktur ini, Anda memiliki mutu lebih dari 2, Anda misalkan beton, kita mempunyai 2 mutu yang berbeda, Anda klik beton ini, kemudian Anda add copy material. Nah, Anda ganti, Anda beri nama beton 2 misalkan. Anda lihat, kita rubah, cek benar apa tidak berat jenisnya. Oke, sesuai. Kemudian kita cek mutu betonnya, misalkan tadi 30, kita sekarang gunakan mutu beton 25 misalkan. Maka dari itu kita hanya butuh merubah nilai E. Seperti saya katakan tadi, E adalah 4700 dikali akar F aksen C. Akar 25 adalah 5. Jadi untuk nilai E dalam satuan MPa, ingat satuan MPa Newton mm, 23.500. Nah, untuk portion ratio atau U tidak perlu dirubah, sesuai dengan nilai sub yang awal. Maka dari itu saya katakan tadi, kenapa tidak menggunakan add material, karena saat kita add material kita harus merubah nilai U dan nilai A ini. Untuk nilai G ini sudah sesuai otomatis, dengan merubah nilai E sudah otomatis berubah. Oke, kita tekan OK. Dan sama halnya bila kita ingin merubah profil baja atau menambah profil baja, kita tinggal menambah add new material seperti tadi. So, kita rubah namanya dengan sesuai dengan mutu yang kita inginkan, seperti itu. Untuk menghapus, Anda tinggal memilih, Anda klik bagian item yang ingin Anda hapus, delete material, OK. Atau Anda ingin merubah, misalkan Anda cukup modify lagi, modify atau memodif ya, Anda tinggal rubah sesuai dengan yang Anda inginkan. Ingat, kalau Anda merubah F aksen C, otomatis ini akan berubah, dan yang lainnya tidak perlu. Oke, bisa dipahami. Nah, untuk penentuan define material cukup sampai di sini, dan saya harap
Saya ingatkan kembali, jangan melompat pada pelajaran berikutnya sebelum Anda memahami pelajaran yang sekarang. Jadi saya harap saat Anda mendengar video ini, Anda langsung mempraktekannya sehingga akan lebih mudah untuk memahami. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.